Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Anak-anak, untuk minggu ini kita masih membahas bab 1 ya, sistem gerak pada makhluk hidup. Akan tetapi kali ini Ibu akan menyampaikan LKPD. Apa itu LKPD? Yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, karena materinya masih di bab 1, kalian harus mengingat lagi apa itu pengertian gerak. Gerak merupakan perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak bisa maju, bisa mundur, dan bisa maju mundur. Gerak juga bisa naik dan turun atau bisa juga naik turun. Nah, silahkan kalian lihat gambarnya. Ini adalah contoh-contoh dari gerak. Siapa yang bergerak di sini adalah kita, manusia. Tapi, apakah hanya manusia aja yang bisa bergerak? Nah, kita akan membahasnya di sini. Ternyata tidak hanya manusia saja yang bergerak, tetapi gerak juga terjadi pada benda. Apa saja macam-macam gerak? Di antaranya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah salah satu bentuk gerak lurus dalam satu dimensi yang hanya dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi bumi. Variasi dari gerak jatuh dipercepat dan gerak peluru. Nah, ini salah satu contohnya. Kalian bisa menyimak gambar ya. Ada gerak jatuh bebas pada buah apel. Nah, ini. Lalu kita lanjutkan. Yang kedua yaitu gerak lurus. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi yang menghubungkan antara besaran jarak, waktu, dan kecepatan. Gerak lurus ini hanya terjadi pada suatu dimensi saja, di mana arah gerak benda selalu konstan. Kita lihat gambarnya. Nah, ini ya, seseorang yang sedang naik kereta api ya terhadap laju kereta api. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya, yang ketiga, yaitu gerak sebagai suatu translasi yang menghubungkan antara besaran jarak, waktu, dan kecepatan. Gerak lurus ini hanya terjadi pada suatu dimensi saja, satu dimensi saja maksudnya, di mana arah gerak benda selalu konstan. Gerak lurus beraturan GLB adalah gerak lurus objek dimensi. Dalam gerak ini kecepatan tetap dikarenakan tidak adanya percepatan, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu. Nah, ini contohnya ya, seseorang mengendarai sepeda motor dalam waktu yang berbeda tetapi kecepatannya sama. Yang berikutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan GLBB adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu. Berubah terhadap waktu. Ini kata kunci dari GLBB. Akibat adanya percepatan yang tetap, rumus jarak ditempuh tidak lagi linear, melainkan kuadratik. Nah, itu gerak pada benda. Sekarang kita akan membahas gerak pada makhluk hidup. Nih, gambar apa? Iya, burung yang sedang terbang akan hinggap pada pohon ya. Nah, ternyata makhluk hidup melakukan gerak. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Tanpa kita sadari, setiap hari kamu selalu melakukan gerak. Mandi, makan, tidur, berangkat ke sekolah, mengerjakan tugas di e-learning ya, menyimak video. Nah, itu semua membutuhkan gerak. Sehingga gerak pada manusia merupakan hasil kerjasama antara tulang dan otot. Kalau tulangnya aja bisa nggak bergerak? Enggak tentunya ya. Otot juga butuh tulang sebagai dimensinya, sebagai tempatnya. Apa itu otot? Otot adalah alat gerak aktif.
karena otot merupakan jaringan yang mampu berkontraksi secara langsung untuk menggerakkan tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri jika tak digerakkan oleh otot. Oke. Nah, dari kilasan materi tersebut, pertanyaannya, jadi apakah gerak itu? Ada yang sudah bisa menjawab? Oh, belum. Oke deh. Kita lanjut. Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita coba menyelidiki peristiwa di sekitar kita. Let's go guys, you can do it. Belajar dari rumah. Nah, sekarang Ibu akan menyajikan kolom apa yang harus kamu kerjakan. Tugasnya ya, ini silahkan kamu tulis kembali yang ini di buku gambar kalian. Ya, seperti biasa untuk praktek Ibu menyajikannya di buku gambar. Akan tetapi kali ini setelah kalian melakukan praktek nanti, di buku gambarnya itu kalian foto. Nah, setelah dipoto menyerahkan tugasnya, kamu buka e-learning. Ada di bagian tugas. Ya, nah fotonya di situ kamu sematkan. Ini diisi. Nah, hari, tanggal. Sekarang hari Selasa, tanggalnya tanggal berapa? Kamu isi. Namanya siapa? Kelas berapa? Nah, apa tujuan praktikum kali ini? Yaitu mengidentifikasi satu jenis perlakuan yang dilakukan sehingga benda bergerak. Mengidentifikasi dua jenis gerak yang terjadi pada benda yang diberikan perlakuan. Mengidentifikasi gerak pada makhluk hidup. Memprediksikan gerak benda dan makhluk hidup berdasarkan kebiasaan terjadinya peristiwa sehari-hari. Yang kelima, menyimpulkan tentang gerak pada benda dan makhluk hidup. Nah, berikut ini terdapat beberapa jenis aktivitas yang sudah sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Nah, ini Ibu tayangkan ada beberapa pertanyaan. Kita lihat gambarnya. Gambar apa ini? Yup, gambar mobil berhenti di lampu merah. Oke, pertanyaannya, menurut kamu apa yang sedang dilakukan sopir pada gambar di bawah ini? Yang kedua, apakah mobil tersebut dapat bergerak melaju atau melambat? Apa yang harus dilakukan sopir saat lampu hijau hidup? Menurut kamu, apakah yang akan terjadi pada mobil tersebut jika lampu merah hidup? Apa yang dilakukan sopir pada mobil tersebut? Yang kedua, nah, ini ada pertanyaan. Kita lihat dulu gambar apa yang tampil. Oh, gambar kalian sedang mengendarai sepeda ya. Nah, pertanyaannya apa? Menurut kamu kemanakah arah gerak sepeda yang turun tersebut? Apakah sepeda tersebut bergerak ke suatu tempat? Nah, pilih salah satu jawabannya. Jika iya, secara cepat atau melambat sepeda itu bergerak. Nah, menurut kamu apakah yang terjadi pada pada saat sepeda bergerak turun dari ketinggian? Itu yang kedua. Yang ketiganya apa? Oh, ada gambar apa? Oh, oke. Sama atau beda? Oke, berbeda ya. Kita lihat perbedaan dari gambar ini dengan melihat pertanyaan ini. Menurut kamu apakah yang terjadi dengan kerangka ini tanpa otot? Nah, yang ini. Apakah kerangka bisa berdiri sendiri? Yang ini. Apakah yang harus dilakukan kerangka supaya bisa berdiri tegak? Masih gambar ini. Menurut kamu, apakah yang akan terjadi pada kerangka jika kerangka ada ototnya? Nah, paham semua? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Terakhir, kamu silahkan membuat kesimpulan. Berdasarkan penyelidikanmu pada ketiga gambar di atas, sebutkanlah 3 kata yang menunjukkan persamaan
3 peristiwa pada gambar tersebut. Yang kedua, berdasarkan persamaan-persamaan tersebut, maka dapat disimpulkan gerak dapat terjadi pada titik-titik dan titik-titik. Yang ketiga, berdasarkan pengamatanmu, gambar manakah yang merupakan GLB dan GLBB? Yang keempat, apakah perbedaan GLB dan GLBB? Yang kelima, apa hubungan kerangka dengan otot pada makhluk hidup? Ini semua kalian tulis di buku gambar, hasilnya foto jepret. Lalu jangan lupa buka e-learning, sematkan foto kamu yang sudah dikerjakan tadi di kolom tugasnya. Sudah masuk e-learning semua kan? Oke. Terima kasih. Kamu semua tetap sehat ya. Belajar di rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Semua semangat. Sekian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.